Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita masih diberi kesehatan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bertemu dalam perkuliahan akidah. Tema pembahasan kita malam hari ini adalah pesan moral rukun iman. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, bicara rukun iman tentu saja teman-teman sudah hafal semuanya ya. Yang di dalamnya ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman pada kitab-kitab Allah, iman pada utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan terakhir iman kepada qada. Disebutkan dalam sebuah hadis panjang, dialog antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Kata Jibril, "Ma huwal iman?" Rasul menjawab, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi." Teman-teman sekalian dirahmati Allah, sudah hafal semuanya kita. Rukun iman itu dari kecil, dari TK bahkan kita sudah belajar ini. Saya tidak akan mengulang lagi ya. Tidak akan menyuruh teman-teman menghafalkan ini lagi. Walaupun kalau tidak hafal pun tuh keterlaluan juga ya. Nah, jangan sampai tuh ya, ini tahapannya sudah tidak lagi hanya sekedar menghafalkan nih, tapi memahami pesannya. Nah, makanya tema pembahasan kita pesan moral. Apa pesan yang ada di dalam ajaran rukun iman itu? Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadi keimanan atau ideologi ya, mindset yang ada dalam pikiran kita itu sangat berpengaruh dalam kehidupan. Padahal semua orang itu mempunyai mindset. Kalau dalam bahasa kita akidah atau ideologi ya, di sini isinya adalah prinsip, cita-cita dan seterusnya. No choice. Semua orang pasti mempunyai akidah. Ya, tidak boleh tidak bisa tidak ya. Pasti orang itu mempunyai alam pikir di sini. Ya. Yang dipersoalkan adalah, kita sudah pernah bahas yang lalu, adalah cara pikirnya di sini, keimanannya benar atau salah, itu saja ya. Nah, saya tidak akan kembali ke pembahasan itu lagi. Kita sudah memberikan banyak pembahasan bahwa kita sudah pilih nih, bahwa keyakinan kepada Allah ya, kepada 6 perkara yang tadi kita sebutkan itu adalah satu fondasi yang benar. Tidak hanya itu terdapat dalam kitab suci Al-Quran dasarnya, tapi kita telah memberikan argumen ya, dasar-dasar argumentasi yang sangat kuat di materi yang lalu, bahwa inilah pilihan yang benar, pilihan yang cerdas, pilihan yang tepat ya dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di dalam rukun iman itu ya, yang 6 itu, sesungguhnya di situ ada pesan moral, pesan pendidikan. Artinya apa? 6 prinsip itu bukan hanya satu keimanan yang itu akan bermanfaat pada saat kita meninggal ya, untuk di akhirat nanti. Bukan. Tapi sesungguhnya dia adalah fondasi kehidupan, fondasi diri kita ya, di dalam kita menghadapi hidup ini. Dia adalah prinsip-prinsip dasar yang kalau kita punya nih di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, maka hidup kita bukan hanya di akhirat, di dunia ini kita akan benar on the track ya, termasuk akan berpengaruh sangat banyak di dalam mengatasi berbagai macam problem kehidupan kita. Oke? Sekali lagi saya garis bawahi bahwa keimanan ini, kalau kita iman dengan benar, maka dia secara operasional akan bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia ini ya, bukan hanya di akhirat nanti. Dia adalah prinsip dasar yang diletakkan oleh Allah sesuai dengan rumus alam, sesuai dengan rumus tubuh kita, pikiran kita ya, sehingga dia menjadi kunci, menjadi salah satu cara ya di dalam kita menghadapi kehidupan.
Oke ya, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Lantas apa ya? Apa nih pesan moral ya? Nilai-nilai penting di dalam kita meyakini 5 dasar. 6 dasar, mohon maaf 6 ya. 6 dasar rukun iman. Kita mulai dari yang pertama, iman kepada Allah. Ini adalah dasarnya ya. Dasar dari keyakinan kita adalah iman kepada Allah. Percaya kepada Allah itu memberikan satu energi kepada kita ya, bahwa Allah terlibat dalam segala urusan kita ya. Betapa hebatnya ini. Sesungguhnya satu prinsip saja ini sudah cukup ya, tapi kemudian kita akan detailkan ke dalam 5 lagi gitu. Tapi dengan yang satu ini kita masih ingat ya, bahwa bertauhid adalah menjadikan satu-satunya Allah sebagai tempat memuja, bergantung ya, dan memohon itu ya. Ya, kalau disingkat dari Allah, oleh Allah, untuk Allah ya, dari Allah kembali ke Allah. Jadi tauhid itu percaya kepada Allah, mengesahkan ke Allah, artinya adalah one direction, one purpose ya. Jadi satu, tujuan hidup ini menjadi simple, menjadi satu. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita tidak punya tujuan kepada Allah, maka hidup ini akan rumit sekali. Banyak sekali keinginan, banyak sekali tujuan, banyak sekali godaan itu. Ya, yang tentu saja ya secara logis ini akan mengacaukan kehidupan kita. Tapi dengan bertauhid hanya kepada Allah, itu menjadi simpel tuh, satu arah. Satu arah kena semua gitu ya. Simpelnya seperti itu. Bertauhid itu menyederhanakan berbagai persoalan hidup yang rumit menjadi satu arah gitu ya. Dengan sendirinya menjadi seperti itu hidup kita. Kalau ada Allah di sini, maka dia akan mengkompres yang lain. Hidup kita satu arah ya, menjadi simpel ya, menjadi mudah. Oke ya teman sekalian, karena itulah prinsip penting sekali kita beriman kepada Allah. Belum lagi nanti kalau kita sudah bisa membayangkan bahwa Allah selalu hadir, selalu menolong, dan seterusnya, akan banyak sekali manfaatnya. Itu iman kepada Allah membuat hidup kita menjadi simple, menjadi satu arah. Dari yang banyak sekali bercabang-cabang menjadi simple, satu arah, kena semua. Jadi itu adalah intinya ya. Intinya nih, kalau Pak Andul bilang nih, intinya inti gitu ya. Ada banyak tujuan cabang-cabang nih, tapi ringkas dengan ini semua kena. Oke? Baik. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Saudara sekalian, bayangkan di sekeliling kita, samping kanan, kiri kita, bahkan ya sepanjang kehidupan kita ini banyak sekali malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kita, memantau kita, ya, membantu kita gitu ya, melaporkan kita kepada Allah. Bayangkan kalau dalam pikiran kita ada seperti itu, betapa hidup kita itu kita akan hati-hati sekali. Hati-hati sekali, dan bagaimana tentu saja kita akan berupaya baik, akan berupaya berbuat sebaik-baiknya sehingga kita mendapat catatan baik di hadapan Allah, sehingga kita akan dibantu oleh para malaikat yang banyak sekali gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan energi kebaikan, energi semangat yang banyak, dukungan bukan hanya dari makhluk yang tampak, tapi dari para malaikat ini gitu. Bayangkan kalau iman kita besar terhadap yang kedua ini, betapa hidup kita akan penuh sekali dengan energi. Oke ya? Dan kita tentu saja akan hati-hati dan berbuat jujur. Yang ketiga adalah beriman kepada kitab Allah. Apa manfaatnya? Kitab suci, jangan bayangkan bahwa dia hanya dibaca saja untuk mendapatkan pahala. Tidak. Ya, kitab suci itu adalah pedoman kehidupan, ya. Jadi di sana ada banyak sekali rumus hidup gitu ya, yang secara ilmiah mungkin kita tidak bisa pecahkan problem hidup ini, di dalam kitab suci ini ada. Jadi kalau sebuah produk, ya, kalau sebuah produk dari perusahaan, ya, maka kitab suci ini adalah buku manual petunjuk bagaimana menggunakan produk itu. Ya, jadi jangan anggap kitab suci itu tidak penting. Kita kembali pada kitab suci, sesungguhnya kita akan mencari pedoman panduan hidup. Kitab suci adalah panduan hidup. Tidak membaca kitab suci, tidak memahami kitab suci, berarti kita
hidup tanpa memahami panduan yang sesungguhnya. Baik ya, teman-teman sekalian, kemudian yang keempat, beriman kepada para rasul. Tentu saja kita harus beriman kepada mereka, sebab merekalah yang diutus oleh Allah, merekalah contoh ya. Rasulullah Muhammad SAW adalah contoh terbaik yang dia telah mengikuti petunjuk ini, kitab suci ini. Dia telah hidup sepenuhnya dengan mengikuti petunjuk kitab suci, dan kita tahu Rasulullah itu manusia yang paling sukses ya di dunia ini, di akhirat tentu saja gitu ya. Dari anak yang miskin, susah, menjadi presiden, menjadi orang yang paling terkenal seantero dunia ini. Kok bisa seperti itu? Ya karena Rasulullah itu hidup dengan berpedoman pada petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. Tentu saja kita penting dan harus percaya kepada Rasul, karena dialah contoh bagi kita bagaimana kita hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran gitu ya. Jadi sebagai seorang muslim kita tidak bingung lagi tuh, karena kitab ini, kitab suci ini itu sudah dipraktekkan ya. Sudah ada yang mempraktekkan, jadi kita sudah ada contoh tuh, tinggal contek-contek seperti itu ya. Oke ya, itulah manfaatnya atau pentingnya beriman kepada para rasul. Para rasul itu adalah teladan hidup. Kita contoh tuh, gitu. Sudah ada contoh. Lebih mudah mana sih? Trial and error apa sudah ada contohnya gitu ya? Bagus, sudah ada contohnya. Kita tinggal ngikutin gitu ya. Sesuaikan dengan diri kita gitu ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, bahwa hidup ini akan berakhir. Saudara sekalian, ya. Berakhir, dan kita harus menyadari bahwa akan ada alam akhirat, tempat terakhir kita nanti, kita akan pergi ke sana, oke? Jadi hidup ini bagaimanapun ya, kita mencari harta dan seterusnya, kehidupan itu adalah sebatas sarana untuk membekali diri kita pada tujuan akhir. Jangan keliru ya. Kemudian di sini kita seolah-olah ingin selama-lamanya gitu ya. Jadi semua hal yang kita buat di dunia ini adalah dalam rangka untuk menuju pada tujuan akhir gitu. Ya. Sarana bagaimana kita sampai pada tujuan akhir. Jadi kita itu seperti orang di dalam perjalanan gitu ya. Kata Rasul, orang hidup itu seperti dalam perjalanan. Kita ini dalam perjalanan di dunia ini akan menuju satu tujuan akhir. Nah, keliru kalau kita kemudian diam di sini gitu. Di jalan malah dia diam di perjalanan itu, tinggal di situ. Wah, keliru, karena dia belum sampai pada tujuan akhir. Kita ingat itu ya, semuanya kita proyeksikan untuk hidup di akhirat nanti. Sekaligus ini juga memberikan harapan yang besar sekali kepada kita ya. Kita yang kehidupan di dunia mungkin tidak terlalu menyenangkan, kita punya harapan. Di dunia hanya saat kita punya harapan yang besar sekali untuk hidup sebaik-baiknya di alam akhirat nanti. Dan bahkan sesungguhnya kalau kita mengamalkan rukun iman ini pun, itu di dunia sebenarnya tidak terjadi seharusnya ya. Tidak terjadi sesungguhnya. Allah akan menolong kita di dunia sampai akhirat. Nah, yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Jadi semua sudah ditentukan Allah. Allah itu terlibat dalam kehidupan kita, menentukan ya. Kita hanya berikhtiar, Allah yang menentukan. Jadi beriman kepada takdir, qada qadar bukan untuk nebak-nebak mana yang ditentukan Allah nih. Ini takdir enggak nih? Ya, seperti ini takdir enggak nih? Mati bunuh diri takdir enggak nih? Enggak begitu. Ya. Kita beriman kepada qada qadar adalah supaya kita di sini ada pikiran bahwa oh, Allah terlibat dalam kehidupan kita gitu ya. Allah menentukan, sehingga pada saat kita sedang jaya, sedang hebat, kita tidak sombong, karena Allah boleh jadi berkehendak lain, mudah sekali untuk menghancurkan kita dalam saat. Pun di saat kita kemudian sedang susah ya, dan di sini pun kita tidak putus asa gitu ya, karena Allah juga bisa berkehendak lain. Allah ikut dalam kehidupan kita, menentukan berbagai hal yang kita ikhtiarkan. Sehingga orang yang beriman kepada qada qadar hidupnya selalu optimis ya. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, itu ya penjelasan singkat dari pesan moral rukun iman. Mudah-mudahan kita dapat betul-betul menanamkan keimanan kita dalam pikiran kita ya. Keimanan itu yang 6 itu dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, sehingga mempengaruhi perilaku, mempengaruhi
kehidupan kita sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.